kesempatannya untuk memberikan kami kesempatan dalam melakukan presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan memaparkan suatu materi yang berjudul Pantai Barat Sumatera dan Minangkabau pada abad ke-18. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ade Surya Akbar selaku moderator, Yohanes Hasibuan sebagai ketua kelompok kami. Terus ada Rizky Putra Permono, ada Fahmi Ramadan, ada Helenia Borulingga, ada Ridwan Syahbani, dan ada juga Adian Torang. Sebelum masuk ke pembahasannya, sebelumnya saya ingin membacakan beberapa sub pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang Pantai Barat Sumatera. Yang kedua, jatuhnya Malaka dan dampaknya bagi Pantai Barat Sumatera. Yang ketiga, pengaruh VOC hingga pemerintahan Inggris bagi Pantai Barat Sumatera. Yang keempat, kawasan perdagangan di Pantai Barat Sumatera abad ke-18, komoditas ekspor impor Pantai Barat Sumatera di abad 17 dan 18, dan yang terakhir mulai meredupnya pengaruh Pantai Barat Sumatera di akhir abad ke-19. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu latar belakang Pantai Barat Sumatera yang akan dibacakan oleh Rizky Putra Permono. Kepada Rizky, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ade Surya Akbar selaku moderator. Baiklah, sembari menunggu slide-nya, saya akan langsung saja membacakan latar belakang Pantai Barat Sumatera. Pantai Barat Sumatera berada di antara Singkil di utara hingga Indrapura di selatan sekitar 620 km dan jarak dari daerah pantai ke daerah paling timur provinsi ini adalah sekitar 140 km. Luas daerah ini sekitar 96.296 km persegi, yang dimana wilayah ini terdapat Kesultanan Aceh di utara, Kerajaan Siak, Kerajaan Indragiri, dan daerah Batak di timur, Kerinci dan Bengkulu di selatan, dan Samudra Hindia di barat. Topografi kawasan ini berbukit-bukit dengan daerah pedalaman. Terdapat 5 gugusan pegunungan yang membedakan kondisi alam, jenis tanaman, dan karakter penduduknya yang telah memberi pengaruh besar bagi kegiatan perdagangan dan pelayaran di Pantai Barat Sumatera. Bagian dari Pulau Sumatera menghadap ke Samudra Hindia disebut sebagai Pantai Barat Sumatera. Meskipun sebagian orang beranggapan bahwa Pantai Barat Sumatera disamakan dengan Sumatera Barat. Penduduk Pantai Barat Sumatera memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan mereka sering melakukan pelayaran jauh untuk berniaga, bahkan sampai ke pantai timur, benua Afrika atau Madagaskar. Banyak para pedagang lainnya yang berhubungan dengan Pantai Barat seperti Gujarat dan 10 negeri-negeri yang terletak di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera, termasuk Aceh dan Banten, hingga bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, Inggris, bahkan Prancis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky karena sudah menjelaskan atau memaparkan submateri yang pertama yang mengenai latar belakang Pantai Barat Sumatera. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sub pembahasan mengenai jatuhnya Malaka. Jatuhnya Malaka dan dampaknya bagi Pantai Barat Sumatera. Sejak awal abad 15, Malaka sudah menjadi sebuah pusat komersial yang penting. Sebagai salah satu bandar yang ramai di kawasan timur. Malaka juga dikunjungi oleh para pedagang Islam yang mengakibatkan Islam mulai menyebar di Malaka dan menjadi pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada abad 16, orang-orang Eropa pertama yang berlayar ke bandar ini adalah Portugis. Bagaikan melihat harta karun, Dom Manuel yang merupakan raja Portugis mengambil keputusan untuk mengirimkan armada kapal pada tahun 1511 dengan Alfonso de Albuquerque sebagai pimpinan.
dengan membawa 15 buah kapal dan 16.000 prajurit. Portugis berhasil menguasai Malaka dan menyebabkan pedagang melarikan diri dan mencari pelabuhan di sekitar Selat Malaka seperti Pelabuhan Aceh. Hal ini tentu berdampak bagi pantai barat Sumatera karena rute dan perdagangan mulai menyusuri wilayah ini sebagai jalan alternatif menuju Nusantara melalui Selat Sunda. Hal ini pula sangat menguntungkan Sultanan Aceh yang berusaha mengembangkan pelabuhannya menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, terutama lada sebagai dagangan utamanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Steven karena sudah memaparkan materi mengenai jatuhnya Malaka dan dampaknya bagi pantai barat Sumatera. Selanjutnya itu kita masuk ke sub pembahasan mengenai pengaruh VOC hingga pemerintahan Inggris bagi pantai barat Sumatera yang akan disampaikan oleh Ridwan Syahbani. Kepada Ridwan Syahbani saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Dari sini saya akan membacakan pengaruh VOC hingga pemerintahan Inggris bagi pantai barat Sumatera. Pada akhir abad 17, perairan Samudra Hindia telah didatangi oleh para pedagang Inggris dan Belanda pada tahun 1596. Adalah kedatangan pertama pedagang Belanda di perairan Samudra Hindia dan berhasil berlabuh ke Banten. Kehadiran kedua kelompok dagang tersebut di perairan pantai barat Sumatera terbatas pada perdagangan, karena di sepanjang perairan tersebut terdapat bandar dagang sempit seperti di kali pegunungan Bukit Barisan seperti Salido, Bandar 10, Padang Pariaman, Tiku, Air Bangis, Natal, Sibolga, Sorkam, Barus, Singkil, dan Melabau. Para pedagang Belanda berhasil membuat perjanjian dengan para raja negeri di pantai barat Sumatera dan menggeser eksistensi Inggris. Namun, pada pialang pantai lebih suka berhubungan dagang dengan Inggris daripada Belanda. Pada tahun 1684, para pialang menawarkan monopoli perdagangan dengan Inggris dan menjadikan Inggris sebagai pelindung terhadap VOC. Secara bertahap, Inggris mengadakan hubungan dagang dengan pedagang pedalaman demi mendapatkan komoditi emas seperti dataran tinggi Minangkabau dan Toba, serta membuat hubungan dengan penenun Coromandel yang membuat Belanda khawatir. Terima kasih. Terima kasih kepada Ridwan karena memaparkan sub materi tadi mengenai pengaruh VOC hingga pemerintahan Inggris bagi pantai barat Sumatera. Nah, selanjutnya yaitu kawasan perdagangan di pantai barat Sumatera abad ke-18 yang akan disampaikan oleh Adian Torang. Kepada Adian Torang, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kawasan perdagangan di pantai barat Sumatera pada abad ke-18. Jadi kawasan perdagangan pantai barat Sumatera terbagi menjadi dua fase, yaitu pertama ketika masa Hindu-Buddha hingga munculnya Kesultanan Islam. Pelabuhan yang ramai dikunjungi pada fase ini adalah Damuri, Barus, Tiku, dan Pariaman. Lalu masuk pada fase kedua, yaitu datangnya kolonial seperti Belanda dan Inggris yang memiliki peran dalam perdagangan, pelayaran, dan hegemoni politik. Kota pelabuhan yang tumbuh dan berkembang pada fase ini adalah Melabau, Sibolga, Padang, Bengkulu, dan Panjang. Ciri khas perdagangan di pantai barat Sumatera adalah perdagangan laut. Ini berdirinya hanya bandar-bandar kapal. Adapun beberapa bandar utama yang berkembang pada abad 17 yaitu Bandar X, Padang, Pariaman, Tiku, Air Bangis, Natal, Batu Mundan, Singkil, dan Suso. Bandar X adalah yaitu kumpulan dari bandar kecil di suatu pesisir selatan Minangkabau yang memiliki 10 nagari seperti Painan, Bayang, Tarusan, Salido, Batang Kapas, Pulau Cingkup, Sungai Pagu, dan Air Haji.
semua merupakan bagian dari kerajaan Indrapura dengan Bandar Salido yang paling besar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada orang atas pemaparan materi mengenai kawasan perdagangan di pantai barat Sumatera pada abad ke-18. Nah, selanjutnya kita masuk ke sub pembahasan komoditas ekspor impor pada pantai barat Sumatera di abad ke-17 dan abad 18 yang akan disampaikan oleh Helenia. Kepada Helenia saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Komoditas ekspor impor pantai barat Sumatera di abad 17 sampai 18. Pada abad ke-17, Bandar Pelabuhan Bayang dan Salido menjadi penghasil emas yang bermutu tinggi yang tambangnya didirikan oleh Belanda. Untuk hasil tambang nantinya akan ditampung ke Bandar Salido. Selain itu juga ditampung oleh pelabuhan yang besar seperti Kota Tengah, Padang, Tiku, Pariaman. Selain itu, komoditas terpenting yang diekspor dari kawasan pantai barat Sumatera yaitu kopi kapur barus, kemenyan, beras, kayu manis, gambir, kulit hewan ternak, getah karet, minyak kelapa, kopra, dan paling utama adalah lada. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Helenia. Kita masuk ke sub pembahasan yang terakhir, yaitu mulai meredupnya pengaruh pantai barat Sumatera di akhir abad ke-19 yang akan disampaikan oleh Fahmi Ramadan. Kepada Fahmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang mulai yang pantai barat Sumatera di abad ke-19. Abad ke-19, cahaya kemasan di pantai barat Sumatera mulai meredup. Ini diakibatkan oleh beragam komoditas ekspor impor yang dihasilkan oleh pantai timur Sumatera yang sangat dibutuhkan saat itu. Menyusul berakhirnya masa lada dan emas di pantai barat Sumatera, serta relatif tidak dibutuhkannya sejumlah komoditas kuno seperti kapur barus dan kemenyan di pasar internasional. Sejak tahun 1920-an, akhirnya perekonomian di pantai barat Sumatera dengan Padang sebagai epicentrumnya semakin meredup dan hingga saat ini kembali selain semakin dikitnya ekspor impor. Hal itu pula terlepas dari kehadiran transportasi darat sejak 1919 dan pesawat udara pada 1935. Saya kalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Fahmi karena sudah menyampaikan materi terakhir mengenai meredupnya pengaruh pantai barat Sumatera di akhir abad ke-19. Nah, baik, untuk sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab kepada 7 orang penanya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan sebut nama, NIM, serta sebutkan nama dari kelompok kami, siapa siapa pertanyaan itu akan dituju. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin moderator. Ya, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Melisna Purba dengan NIM 2207060024. Saya ingin bertanya, mengapa para pialang di pantai barat Sumatera lebih memilih berhubungan dengan Inggris, bukan Belanda? Terima kasih. Baik, terima kasih Melisna atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya itu ditujukan kepada siapa? Ke Helenia Alingga. Helenia. Baik, untuk bagi teman-teman yang ingin bertanya, jangan lupa tuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa juga membagikan pertanyaannya itu di grup WhatsApp milik kita. Terima kasih. Nah, selanjutnya kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Izin moderator. Baik, silahkan Ade. Baik, tadi saya mendengar penjelasan bahwa di Toba itu ada komoditi emas yang membuat hubungan dengan Penenun Coromandel Belanda itu khawatir. Yang saya tanyakan adalah
komoditas emas di Toba itu tepatnya di mana? Dan pertanyaan ini saya tujukan kepada Ridwan Syabani yang menyampaikan materi tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ade atas pertanyaannya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan. Baik, silahkan Nopi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Nopi Rifka Krisati Lagia dengan NIM 220706056. Di sini saya bertanya kepada Saudara Rizky. Baik, di sini saya bertanya apakah Minangkabau ini sudah masuk dalam cakupan wilayah pantai barat? Kenapa? Karena sesuai dengan judul presentasi kelompok 7 bahwasannya ada pemisahan antara pantai barat Sumatera dan Minangkabau. Sekian. Baik, terima kasih kepada Nopi. Apakah teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Kepada Sofia, saya persilahkan. Baik, saya mau bertanya. Terima kasih pada Surya yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Saya Sofia Kila dari NIM 03 dari kelompok 1. Saya mau bertanya itu kan tentang pantai barat Sumatera dan Minangkabau pada abad ke-18-19. Nah, jadi saya mau nanya, kira-kira itu ada hubungannya nggak sama suku Minang waktu itu? Terima kasih. Saya bertanya pada Fahmi. Oke, terima kasih kepada Sofia atas pertanyaannya. Silahkan pertanyaannya itu dikirim melalui kolom chat Zoom. Baik, apakah teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Kami membutuhkan 3 pertanyaan lagi. Izin bertanya moderator. Saya Ernest Sotasi Daniel Blolo dengan NIM 220706033. Saya ingin bertanya, apakah ketika Malaka dikuasai oleh Portugis ada perlawanan secara langsung dari rakyat setempat? Sekian dan terima kasih. Ernest, pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Kepada Torang. Baik, terima kasih Ernest atas pertanyaannya. Apakah teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Kami membutuhkan 2 pertanyaan lagi. Baik, kepada Amri saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salihul Amri dengan NIM 220706035. Saya ingin bertanya, bagaimana keadaan ekonomi masyarakat ketika perdagangan di pantai barat Sumatera itu berjalan? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk Amri, pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Untuk yang belum siapa? Stephen. Udah boleh, untuk Stephen pun boleh. Oke, baik teman-teman. Tadi saya lihat Nicholas sudah juga mengirimkan pertanyaan dan ditujukan kepada saya. Maka dengan ini sesi membuka pertanyaan itu saya tutup dan kami akan mendiskusikan sebentar terkait pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Baik, mohon dikasih waktu kami sebentar untuk mendiskusikannya. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah ditujukan kepada kami. Nah, pertanyaan pertama itu pertanyaan dari Melisna yang akan disampaikan oleh Helen. Yang akan dijawab oleh Helen. Kepada Helen saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Melisna dengan pertanyaan mengapa para pialang di pantai barat Sumatera lebih memilih berhubungan dagang dengan Inggris bukan Belanda. Yaitu ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi para pialang di pantai barat Sumatera lebih memilih berhubungan dagang dengan Inggris daripada Belanda pada masa lalu. Yang pertama-tama, Inggris memiliki keunggulan dalam hal teknologi maritim
dan perdagangan seperti kapal dan peralatan navigasi yang lebih canggih. Hal ini memungkinkan para pedagang Inggris untuk mencapai daerah-daerah yang sulit dijangkau dan menjalin hubungan dagang dengan lebih efisien. Kedua, pada saat itu Belanda sudah memiliki posisi yang kuat di wilayah Hindia Timur, termasuk Sumatera, sehingga mungkin sulit bagi para pedagang lokal untuk bersaing dengan pengaruh dan kekuasaan Belanda di wilayah tersebut. Dalam hal ini, para pedagang lokal mungkin lebih memilih berdagang dengan Inggris yang belum memiliki kekuatan yang sama dengan Belanda di wilayah tersebut, namun memiliki sumber daya dan teknologi yang lebih baik. Yang ketiga, faktor politik juga mempengaruhi pilihan para pialang. Pada masa itu, Inggris dan Belanda seringkali bersaing untuk menguasai daerah-daerah kolonial di seluruh dunia. Oleh karena itu, para pedagang lokal mungkin memilih berhubungan dagang dengan Inggris sebagai bentuk dukungan politik terhadap kepentingan mereka. Namun perlu dicatat bahwa faktor-faktor ini hanya bersifat umum dan tidak dapat dijadikan patokan yang pasti. Oke, terima kasih. Baik, kepada Saudari Melisna, apakah jawaban dari pertanyaan yang saudari sampaikan sudah bisa diterima? Baik, terima kasih. Jawabannya bisa diterima. Baik, terima kasih kepada Saudari Melisna. Nah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Ade Karya Siburian yang akan dijawab oleh Ridwan Syabani. Kepada Ridwan Syabani, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ade Karya Siburian. Pertanyaannya adalah, dikatakan bahwa hubungan Inggris dengan para pedagang yang di mana mereka mendapatkan komoditi emas itu ada di Toba. Di mana tepatnya komoditi emas di Toba itu? Jawabannya adalah, berdasarkan sumber yang saya dapatkan, tambang emas tersebut terletak pada Kabupaten Samosir. Namun, tak hanya di Kabupaten Samosir saja, terdapat juga tambang yang terletak di Sumatera Utara, yaitu tambang emas Martabe yang terletak di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jawaban atas pertanyaan Ade tadi adalah di Kabupaten Samosir. Terima kasih. Bagaimana Ade? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih kepada Ridwan tadi karena sudah menjawab pertanyaan dari Ade Karya Siburian. Nah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Sophia yang akan dijawab oleh Fahmi Ramadan. Kepada Fahmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sofia Akila, yang mana tadi pertanyaannya adalah, apakah materi yang kami bahas tentang pantai barat Sumatera dan Minangkabau ada kaitannya dengan suku Minang di sana? Jawabannya adalah ada. Karena wilayah pantai barat Sumatera ini merupakan daerah yang dihuni oleh mayoritas masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau juga berperan dalam perdagangan yang ada di wilayah pantai barat Sumatera, yang mana masyarakat Minangkabau di sana berperan sebagai petani lada sekaligus sebagai pedagang lada yang sangat terkenal di sana dan menjadi komoditas andalan di pantai barat Sumatera. Perdagangan emas di daerah pantai barat Sumatera juga mendorong ekonomi masyarakat Minangkabau, khususnya yang berada di daerah pesisir pantai seperti Padang dan Teluk Bayur yang merupakan pelabuhan besar di pantai barat Sumatera. Terima kasih. Apakah sudah pas jawabannya, Saudari Sofia? Sudah. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Fahmi karena sudah menjawab pertanyaan dari Sofia Akila tadi. Nah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Nopi yang akan dijawab oleh Rizky Putra. Kepada Rizky, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan dari Nopi tadi, apakah Minangkabau sudah masuk dalam cakupan wilayah pantai barat atau tidak?
karena dari judul kelompok 7 sendiri adanya pemisahan antara pantai barat dan Minangkabau. Saya sudah menyinggung sedikit tadi mengenai Minangkabau dan Padang di bagian latar belakang. Keterlibatan orang Minangkabau dalam kegiatan perdagangan banyak kelihatan di daerah rantau, terutama daerah rantau pesisir. Mereka bahkan berdagang hingga ke pantai timur benua Afrika atau Madagaskar. Pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-20, kawasan pantai barat Sumatera didiami oleh dua suku bangsa utama, yakni Minangkabau dan Batak. Untuk mengenai jumlah penduduknya itu tidak dapat informasi mengenai jumlah penduduk dari Minangkabau pada saat itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizky karena sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Novi. Nah, untuk saudari Novi, apakah jawaban dari kelompok kami itu bisa diterima? Oke, moderator. Diterima, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya itu saya akan menjawab pertanyaan dari Nicholas yang dimana pertanyaannya yaitu mengapa Belanda tidak menduduki pantai barat seperti yang mereka lakukan di pantai timur? Apakah ini juga menjadi faktor yang akhirnya menjadikan pantai timur Sumatera lebih berkembang? Baik, sebelumnya itu Belanda juga sebenarnya pernah menginvasi pantai barat Sumatera, lebih tepatnya itu pada tahun 1831, yang dimana invasi ini dilaksanakan oleh Koninklijk Nederlands Indisch Leger di bawah pimpinan Jan Jacob Roos dan Andreas Victor Michels pada tahun 1831. Terus kenapa Belanda bisa mau menginvasi pantai barat Sumatera? Tentu itu sebenarnya tidak lepas dari konflik antara Belanda dengan Aceh, yang dimana pada tanggal 7 Februari 1831 kan kapal Friendship, yang pertama itu kapal Friendship milik Amerika Serikat itu dirompak di Kuala Bate oleh orang-orang Aceh. Nah, baru nggak lama setelahnya itu schooner Dolphin milik Belanda juga dibajak. Nah, hal inilah yang membuat Belanda ingin menguasai pantai barat Sumatera mulai dari Barus, Tapus hingga Singkil. Nah, terus kenapa Belanda enggak terlalu ambil peran dalam pantai barat Sumatera? Karena gini, Belanda dan Inggris itu sempat melakukan gimana? Karena Belanda dan Inggris itu sempat melakukan persaingan di pantai barat Sumatera itu. Namun posisinya di sini tuh kayak Belanda itu kalah telak karena Inggris itu pandai dia mendekati wilayah-wilayah pedalaman, sehingga karena Belanda itu merasa udah kalah saing, sehingga mereka itu tidak mulai perlahan-lahan tidak mengambil peran di pantai barat Sumatera. Nah, terus untuk masalah apakah pantai barat Sumatera itu yang menjadikan pantai barat Sumatera tidak terlalu terkenal dengan pantai Sumatera Timur, itu kemungkinan karena posisinya pantai barat Sumatera itu sudah mulai redup gitu, dan orang-orang pun mulai beralih ke pantai Sumatera Timur yang dimana mulai diproduksinya seperti tembakau deli yang pada saat itu pun juga sudah mulai terkenal di pasar internasional. Nah, itulah yang menyebabkan pantai barat Sumatera itu kurang terkenal dari pantai Sumatera Timur. Ya karena itu tadi ekspor impor kuno itu yang di pantai barat Sumatera juga sudah redup gitu istilahnya, sudah redup. Nah, pantai barat Sumatera itu redup. Terus masuklah di era pantai Sumatera Timur, begitu kira-kira. Jadi apakah saudara Nicholas dapat menerima jawaban yang saya sampaikan?
Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya terima. Oke, dan sekarang kami langsung menjawab pertanyaan terakhir dari Amri yang akan disampaikan oleh Steven. Kepada Steven saya persilahkan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Amri. Jadi jawabannya itu penduduk pantai barat Sumatera sebenarnya cenderung melakukan mobilitas individu yang tinggi. Mereka sering melakukan pelayaran yang jauh untuk berniaga hingga ke pantai timur benua Afrika atau Pulau Madagaskar, hingga membentuk masyarakat Melayu di sana dan cenderung berorientasi pada perdagangan. Kemudian ada pula kegiatan masyarakat lokal yang berdagang, tetapi di pantai barat Sumatera ini sendiri cukup sengsara karena kalah bersaing dengan pedagang-pedagang besar dari luar negeri. Tetapi di Aceh sendiri mereka menjual dagangannya dengan mahal kepada Inggris dan Belanda yang harganya itu bahkan 3 kali lipat lebih mahal, sehingga ini membawa kesejahteraan kepada Aceh. Kepada Amri, apakah dapat diterima jawabannya? Baiklah, selanjutnya maaf, ada satu pertanyaan lagi yang tertinggal, yaitu pertanyaan dari Ernest yang akan dijawab oleh Torang. Kepada Torang saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ernest, yaitu apakah ketika Malaka dikuasai oleh Portugis itu banyak perlawanan masyarakat lokal terhadap Portugis, seperti salah satunya perlawanan rakyat Tanah Rencong Aceh, dan ada juga perlawanan dari Sultan Muhammad Syah dan rakyatnya meskipun tidak bisa menekan atau mengalahkan pasukan dari bangsa Portugis, yaitu karena senjata-senjata yang digunakan oleh masyarakat Malaka tersebut tidak mampu mengimbangi senjata-senjata dari pasukan Portugis. Dan masih terdapat beberapa perlawanan lainnya yang terjadi di sekitar wilayah Malaka. Ya, meskipun rakyat Malaka tidak dapat mengimbangi Portugis, setidaknya mereka sudah melakukan perlawanan. Baik, terima kasih kepada Torang karena sudah menjawab pertanyaan dari Ernest. Untuk Ernest, apakah jawaban dari Torang tadi dapat diterima? Dapat diterima. Oke, baiklah. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan dari materi Pantai Barat Sumatera dan Minangkabau pada abad ke-18. Yang dimana kesimpulannya itu, mungkin beberapa dari masyarakat itu banyak yang mengatakan atau mengira bahwa Pantai Barat Sumatera itu sama dengan Sumatera Barat. Nah, padahal perlu kita ketahui sendiri bahwa Pantai Barat Sumatera merupakan bagian dari pulau yang menghadap ke Samudra India. Pantai Barat Sumatera itu merujuk pada wilayah-wilayah pesisir barat di Provinsi Sumatera Barat, terus di Tapanuli, dan juga Bengkulu. Nah, akibat jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, membuat banyak para pedagang melarikan diri dan mencari rute pelayaran untuk berdagang. Nah, sehingga mereka mengubah rute pelayaran untuk berdagang melewati Pantai Barat Sumatera melalui Selat Sunda. Adapun ciri khas dari perdagangan Pantai Barat Sumatera ini adalah perdagangan laut, yang dimana komoditas ekspor impornya berupa emas, karena dikarenakan emas itu emas yang dihasilkan pada daerah ini tuh sangat bermutu, serta diiringi dengan ekspor berupa rempah-rempah dan juga lada sebagai ekspor utamanya. Nah, namun Pantai Barat Sumatera itu akhirnya perlahan-lahan mulai redup pada akhir abad 19 dikarenakan ada sedikitnya volume ekspor impor yang ditambah dan juga tidak dibutuhkan barang dagang kuno di pasar internasional. Terus selain itu juga ada faktor berkembangnya kendaraan jalur darat pada 1920-an yang menjadi faktornya, terus ditambah lagi mulai diproduksinya itu pesawat terbang pada 1935. Nah, hingga pada akhirnya Pantai Barat Sumatera itu sudah mulai redup, sudah hilang eksistensinya dan digantikan oleh Pantai Sumatera Timur, karena kan posisinya pada abad 19 itu mulai digandrunginya tembakau Deli yang ada di Pantai Sumatera Timur itu. Begitu penjelasan dari
materi Pantai Barat Sumatera dan Minangkabau pada abad ke-18. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bersedia untuk hadir pada Zoom pada hari ini untuk mendengarkan kami, untuk menjadi audiens kami dalam melakukan presentasi pada hari ini. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya, baik itu saya maupun rekan-rekan saya pada kelompok 7. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan juga kami terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Indonesia abad 16-18, Kak Lestari Dara Cinta Utami, yang sudah mempercayakan kami dalam menyampaikan materi ini. Baik, cukup sekian presentasi pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.